Karena tadi baru aja saya kenalan sama orang baru. Oke. Iya, pinter dia cari peluang. Udah dari SMP apa SMA tuh udah mulai jualan kayak gitu-gitu. Kebangun brandingnya sampai sekarang. Nah itu kan karena faktor orang tua kali. Oh enggak? iya, bisa jadi ya. Tapi orang tuanya sih cerita aja bilangnya survive skill-nya sudah diajarkan dari kecil. Kayak gitu. Nah kalau secara umum, Gen Z secara umum, ini kan kamu baru bertemu dengan orang yang Iya, orang yang baru boleh kan. bilang, maksudnya gini, orang baru, Gen Z juga, tapi disupport oleh orang tua. Iya. Ini kan bukan kadang-kadang, bukannya mayoritas Gen Z ini susah sekali berkomunikasi dengan orang tua. Nggak nyambung. Itu salah satu faktor ya teman-teman. Salah satu kan? faktor. Ya, komunikasi antara orang tua dan anak. Ayo coba ceritakan bagaimana Gen Z? Pengen tahu, bener nggak? Iya. Karena apa ya? Mungkin orang tua kalau apa maksud pengalaman nih? Aduh. Pengalaman dong, nggak apa-apa. Mungkin apa karena yang bisa diceritakan. Ya. Oke, salah Kamu satu. susah nggak sih berkomunikasi dengan orang tua? Iya Iya sih. Gue udah bisa pakai gaya. Iya sih. Gen Z, iya sih. Gimana ya? Mungkin keterbukaan atau komunikasinya yang emang kurang sih. Menurut saya juga. Jadi kalau saya jadi males kayak mungkin ketemu nih diem-dieman. Mungkin bisa aja saya open topic duluan kan. Tapi enggak. Jadi kadang saya pulang ya udah masing-masing. Ini gitu. bukan cerita kali. Ini bukan cerita, udah masing-masing itu sampai that's it. Iya. The end. Iya, jadi kayak mungkin karena sebelum-sebelumnya kali karena orang tua mungkin dulu sibuk kan. Kedua orang tua sibuk. Terus ya udah saya cara menghibur diri saya ya tadi nonton TV atau main game atau baca buku kan. Ya paling sama temen gitu. Jadi kamu selfish sekali ya? Selfish tuh apa ya? Egois. Egois sekali nggak? Apa tuh? Egois gitu. Maksudnya ya udah nggak ada komunikasi ya nggak apa-apa juga sih. Untuk yang nggak penting. Bahasanya basa-basi. Itu nggak Kurang kalau itu. ya. Kalau yang penting tuh apa misalnya? yang penting tuh misalnya kayak salah satu contohnya saya kesini laporan. Karena kan kita harus ngabarin orang rumah. Oke. Misal Kamu masih baik juga ya? saya kan masih sama orang tua. Harus nggak dong. dapet supply. Iya. Duit. Jadi kayak kesini, oh ya udah ada bensinnya gak? Iya kan? Keluar juga. Gak usah malu-malu. Kayak gitu, kayak masih laporan aja kesini. Oh ya udah hati-hati. Iya, kayak gitu. Yang penting laporan aja sih lagi di mana sama ya itu komunikasi pentingnya ya itu. Kalau basa-basi kayak udah makan belum kayak gitu enggak, jarang. Nggak ada ya. Jarang. Orang tua pun nggak nanya. Maksudnya, kamu udah makan belum gitu juga? Nanya sih kalau orang tua. Kadang kayak udah belum. Oh berarti itu normal ya. Saya suka kesel aja kalau ada ponakan saya yang masih SMA itu juga. Oh iya. Kalau datang, udah makan belum? Udah. Iya. Mencret. Iya, Gitu loh, kayak kemana. ya udah mungkin karena belum pernah basa-basi apa bondingnya kurang kali ya. Tadi kayak udah jawab aja kayak udah makan belum? Udah. Itu berarti bagi kalian tuh sangat amat boring ya kalau nggak relate dengan apa yang ada di kepala kalian ya. Yes. Itu sebenarnya ininya ya. Iya. Kayak gitu, kayak ya udah mau bahas apa lagi? Karena Kamu udah punya stigma bahwa betul, stigmanya. Iya. banget. Iya. Kan punya stigma bahwa nanti juga nggak nyambung. Enggak sih, lebih ke udah males duluan. Jadi kayak stigmanya jadi kayak misal kita ngobrol asik nih. Tapi nanti misalnya sama orang tua ya udah kayak gimana, misalnya mereka yang nanya ya gimana kuliahnya, ya bisa-bisa aja, aman-aman aja. Walaupun misalnya ada cerita kayak gini, oh tadi misalnya tabrakan sama cewek kayak gitu, kayak itu kan hal yang nggak penting tuh. Ya udah nggak dibawa ke cerita. Nggak diceritain juga. Iya, mungkin tapi kalau nongkrong sama temen, tahu nggak? Tadi gue tabrakan sama ceweknya cakep. Nah, kayak gitu. Oke. Apa karena nggak ada respons dari orang tua kali ya? Atau takut kayak Respon mereka mungkin yang ditakutkan. Ntar muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Kamu udah punya cewek, Mas?
Kayak gitu. Emang susah loh ini ngomong sama Gen Z. Iya. Tadi juga gitu. Oh iya. Kan saya kan generasinya jauh banget sama kamu. Benar-benar generasi Iya saya. sih. Ya kan, mencoba untuk memahami, tapi kan I cannot live without you, without Gen Z kan. Iya, iya. Jadi sekalian kita kiri kanan depan belakang, kalau dia enggak ya milenial ya kayak milenial. Milenial. Kalau yang tadi Heeh. itu Gen Z banget. Yang tadi itu, Iya. jadi kita harus bareng ngobrol bertiga ngobrolnya. Diajak ngobrol. Relate sih, gitu. Relate sih. Kan ada kata iya sih. Iya sih, relate sih gitu kan. Jadi maksudnya memang sih bagi saya pun, bukannya saya ini komunikasi atau segala Yeah, macam ya yes, dengan yes. pengalaman yang ada, Yes. memang nggak mudah untuk, bukannya menyelami ya, saya nggak mau menyelami lah, ngapain gitu buang waktu, tapi untuk tahu gitu lah apa sih yang ada di kepalanya Gen Z sekarang, seperti apa sih sebenarnya yang dia melihat kita. Kayaknya kalian nggak penting-penting banget yang ngeliat kita ya, gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kan boleh dong punya perasaan seperti Boleh, itu boleh, dong. boleh. Sensi. Iya. Kalian juga sensitif soalnya. Kok ketawa sih? Kenapa kalau dibilang sensitif tadi saya dapat insight baru. Ah. Tadi dari orang Si- baru juga. Iya, si itu. Si itu ya. Iya, kan dia berpendapat kayak gini. Artinya kan ya udah dengerin aja. Kan berpendapat boleh dong. Boleh. Dia berpendapat gini, kenapa Gen Z bisa kayak gitu? Kayak tadi, misal kayak putus kerja langsung geprek, bahasanya kayak gimana? Karena kata dia dari kecil didikan orang tuanya tuh apa-apa udah disuplai. Misal kayak kalau orang tua kita cerita kan dulu ke sekolah susah apa, Iya. kalau sekarang gampang tinggal Gojek gitu-gitu. Nah iya, jadi dari kecil tuh udah disuplai, dimanjain, akhirnya ya udah sense of survivalnya ketika dihadapkan suatu masalah atau beban, nah itu yang mereka langsung Ya udah. langsung kayak sedih atau gimana. Kena mental. Iya, mental health. Kan kalau Gen Z ada work-nya itu work life balance. bagus. Tapi itu bagus istilah itu. Nggak, karena kemarin tuh kita juga baru dapat ada klien gitu ya, ngomongin soal mental health. Oh. Seminar kalau nggak salah. Di sini Huh? ini loh ya. Dia ada sesi pagi, terus ada sesi malam penuh. Wow. Amazing. Jadi saya lagi mikir, ini apa kita udah sakit jiwa semua nggak ya? Karena menurut mereka kayak mental health itu ternyata sepenting itu loh untuk kita. Sepenting apa tuh? Ya kayak gimana cara berpikirnya tuh kan ketika kita capek nih kerja dan lain-lain kan, atau dihadapkan suatu masalah di organisasi atau apa, ya kita nggak do something stupid. Kalian tuh paling takut ya kalau dinilai orang tuh, gila ya, you do something stupid nih. Oh, Judging gitu. Kalian takut sekali dijudging orang ya? Kalau kalian ini lebih ke personal sih. Kalau saya udah bodo amat, udah di posisi bodo amat. Secara umum? Kalau secara umum, kalau based on kalau saya lihat di sosial media ya, saya malu malah. Jadi Instagram verse saya kosong tuh. Buatlah akhirnya namanya second account kan. Ya, kenapa? Nah itu. Nah itu. Nggak punya jawaban ya? Iya. Karena kayak aduh rame nih, aduh orang-orangnya ini lagi. Akhirnya buatlah second account yang dimana kayak orang-orang yang kita kenal atau ya mungkin orang yang nggak tahu buat baru lagi kan. Kalau second account mungkin lebih kayak cuma 10 orang, 15 orang. Tapi kan ngapain buat baru kalau ujung-ujungnya juga upload kegiatan kita, mengekspresikan diri. Nah itu. Kayak di Nah situ. tapi itu kan kejadian bahwa enggak, gue bikin account baru. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak. Nah yang lamanya didiemin terus dia bikin baru dia kunci dulu. Mm-mm. Karena nggak lama kemudian dia buka juga. Gue nggak ngerti. Iya Ini kan? gimana tuh? Mengertinya tuh bagaimana tuh, coba Cara please. berpikirnya itu. Please, bagaimana tuh cara berpikirnya bisa begitu? Nggak ada kerjaan apa kalian? Loh kerjanya justru cari Ya gitu. enggak kasih makan Instagram. Bikin story kegiatan. Jadi orang-orang aktif deh orang, kasih makan Instagram kalau orang-orang anak-anak Gen Z bilang tuh. Gitu. Nah kayak pada upload. saat upload gitu untuk apa? Untuk ekspresikan diri, Yes, untuk personal yes. branding, Iya. untuk orang tahu nih, waduh, Iya. takut FOMO gitu. Mungkin lebih ke orangnya aktif atau mereka bilangnya kayak seaktif ini, kayak dia personal branding ngejual diri dia kayak
ikut event kah atau ikut apa kayak gitu. Di situ dia kan orang-orang bisa langsung menilai, Yudo sekarang sibuk ini, sibuk itu, kayak gitu kan. Terus kamu dibilang kepala sekolah apa sih? Kenapa sih? Mak- Ketua kelas apa? Oh, candanya Mas Yudi. Apa Oh, tuh? ini Ketua kelas kan? enggak kepala RT. Kepala RT apa sih? Iya apa? Ketua Orang RT. Iya ketua RT kalau enggak Samsat. Samsat kenapa? Saya salah satu anak magang di RRI. Di RRI itu kalau di pro saya ada hari-hari di mana ada ketentuan baju. Misal hari Rabu, itu pakai baju ini biru. Nah ada kalau pakai batik tuh baru saya dinilai. Ini udah kayak kepala RT apa kepala Samsat nih. Soalnya vibes-nya mungkin kayak bapak-bapak. Makanya saya tanya kamu, hah baru semester 5? Iya, masih 20, masih muda. 20, masih muda. Udah benar-benar kayak si itu ya. Si siapa Si siapa? Si Genset yang satu. Si Inal. Dia digantiin sih. Oh iya. Oh. Iya, terus makanya dibercandain kayak gitu. Kebetulan kan emang beda pro kan, saya pro 2 tapi kayak suka main aja ke pro 1 atau pro 4 kayak gitu-gitu. Karena ada beberapa teman yang emang magang di situ. Jadi sekalian jadi kenalan sama Mas Yudi sama ada kayak Berapa lama kamu di RRI? 3 bulan. 3 bulan. Ngapain di situ? Banyak sih. Kalau yang repeat itu saya membantu produksi program penyiarannya. Ngebantu Kak Fajar sama Kak Desi. Oke. Iya. Lebih tepatnya kan ada program Sore Ceria tuh. Jadi saya orang yang tag konten. Terus buat info Pro 2 tuh info kilas kan kalau di radio. Udah dulu kalau awal-awal sempet buat berita lah walaupun sedikit. Kalau yang emang gongnya waktu itu ada satu event yang Pro 2 Goes to School. Itu ikut. Sekarang masih ada nggak sih Pro 2 Goes to School? Nggak ada ya? Nggak tahu itu mungkin bisa dijawab sama admin Pro 2. Boleh admin Pro 2 jawab tuh. Karena kebetulan kan saya semagang terus waktu itu koordinatornya Kak Rizky. Ya waktu itu kita ke SMA ada di daerah Jakbar. Udah di situ kita event ngundang-undang artis. Nah di situ juga kamu mulai mengolah, kamu punya kepemimpinan kali ya? Nggak juga? Ngolah lebih ke tanggung jawab sih. Kayak Yudo jope ini. Oke. Nah tapi juga kita misal kita ngelihat something nih yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Di situ kan dinilai tuh gimana worknya kan. Orang mentingin egonya atau tanggung jawabnya kan. Kalau mentingin ego, itu kan bukan tugas gua. Tapi bukannya Genset suka begitu? Kebetulan saya dididik sih sama orang tua, jadi untuk sadar sekitar, terus bertanggung jawab, yang tadi bangun kepercayaan, itu didikan orang tua. Jadi nggak semua Genset kita pukul rata bahwa seperti secuek itu ya. Betul. Karena tapi banyak mayoritas yang seperti itu loh. Jangan salah, itu bukannya kita nggak kasih stigma lah, tapi maksudnya itu terjadi di sekeliling kita begitu. Itu bukan kerja gua terus dia pergi minggat aja gitu. Ya kan dibilang nggak tanggung jawab, dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Tapi kalau kita suruh geser sedikit minta bantuin gini, kan bukan tugas gua. Nah di situ dinilai kayak kalau menurut saya kalau emang sekiranya bisa dibantu ya why not gitu. Lagipun emang tugas dia dan dia juga nggak ngelempar ke kita kan. Kalau ngelempar ke kita kan boleh nggak ini disebut sialan lo. Boleh aja suka-suka. Oh dikira kayak radio tuh nit. Nah kayak gitu kan. Nanti tergantung dia ngeditnya. Tapi nggak, biasanya nggak. Iya. Kasian yang edit. Tapi biasanya kalau podcast begini di saya ini jarang diedit sama mereka. Bagus. Karena kita kan ngomongnya nggak pakai stop. Yes. Jadi apa yang di ini ya terus aja mengalir. Iya. Yang bagi mereka juga susah stopnya. Jadi sebelah mana gue mesti stop? Semangat editor. Karena sering tuh laporan, Yudo ini siaran kan kebetulan di kampus walaupun udah mati sih frekuensinya. Saya putar otak kita putar otak gimana kita terus mewadahi untuk suara-suara dari anggota kita itu tetap ada. Jadi saya waktu itu kayaknya Spotify ini bisa dipakai nih untuk podcast. Bisa. Iya. Jadi akhirnya kita buat. Nah, jadi ada program, ada Cakap Cinta, Horror Corner, terus ada Glow Entertainment. Nah, di situ mewadahi. Jadi setiap minggu ada tuh satu siaran di situ. Itu under apa?
Under under kampus? UKM Glow Radio. UKM Glow Radio. Iya. Oh, oke. Oh, masih nama itu dipakai. Apanya? Namanya, nama siarannya? Iya, enggak. Jadi kan kalau di Spotify for Podcaster tuh kalau udah buat baru tuh kalau mau buat judul baru, buat baru lagi. Jadi Cakap Cinta udah judul tuh Cakap Cinta, baru siarannya kan masuk tuh, siaran-siaran Capcin. Ntar Horror Corner juga. Jadi per bagian beda-beda. Jadi nggak bisa nggak bisa misalnya Glow Radio terus di mixing kayak Hot Capcin dan lain-lain. Nggak bisa. Bisa, cuman jadi jelek gak sih? Orang dengerinnya jadi kecampur-campur. Iya kan? Ya, ini. Lagi denger kisah cinta tiba-tiba jadi horor. Tiba-tiba didatengin mantan gitu kan, horor tuh kan. ini pemikiran Gen Z nih. Iya. Nah, semakin banyak ngobrol gini saya bisa tahu jalan pikiran kamu tuh nggak mau capek. Loh, kok loncat gitu kan? Kenapa? Pas maunya tuh kalau ngeklik udah langsung. Yes. Nggak pakai yang Nyari dulu gue Capcin atau Horror Corner atau Glow Entertainment atau Glow Solution kayak gitu. Enggak, this is something that I learn juga kan. Karena apapun yang kita mau produksi di sini itu kan konsumennya, Yes. pendengarnya adalah kalian-kalian. Jadi kalau saya berkekeh dengan my mindset ya kan yang begini, enggak dulu sukses gini, enggak akan sukses. Karena udah berbeda banget dengan yang sebelah sini. Iya. Udah beda zaman Udah kan. beda zaman banget. Iya. Kalau dulu kan ini payungnya terus kemudian ini begini kan. Iya. Sekarang boro-boro orang baru masuk sini aja gone. Itu. Ya kan udah tetangga sebelah yang dia lihat. Jadi mesti memang benar-benar topiknya apa ya itulah yang di ini. Betul. Nah, tapi kamu untuk selanjutnya kalau misalnya sebagai your free time gitu ya, bisa dong. Apakah akan berbeda kita bentuk radio ya? Kita ngomong radio ya, radio Gen Z sama radio umum untuk umum. Apa yang lebih menarik kalau misalnya kita membuat satu radio? Ya radio itu ke frekuensi ya? Yes. Atau enggak bukan radio? Siaran. Ya siaran lah di YouTube misalnya kita atau streaming gitu. Oke, kalau kita bahas Gen Z dulu ya. Kalau Gen Z itu apa kesukaan mereka? Kayak apa yang mereka suka dengar, itu yang kita jual. Kayak mereka suka dengar musik satu kan. Terus mungkin kalau berita agak kurang, kecuali yang udah melek kan, melek untuk berita gitu. Mungkin program-program apa yang menarik kayak tadi. Kebetulan yang ngejual banget itu Cakap Cinta di kita. Program yang podcast itu Cakap Cinta. Tuh bercerita mengenai cinta atau apa? Iya, jadi kadang kayak misalnya ada cerita nih dari salah satu pendengar atau dari cerita penyiar sendiri, tapi kebanyakan sih cerita-cerita pendengar tuh kita bawain dan dijadikan podcast. Bisa juga nanti ke depannya kita ngundang orang untuk bercerita tentang kisah mereka. Kayak gimana sih dulu lo kalau pacaran atau lo sama ex lo tetap berhubungan gak sampai sekarang? Kayak gitu-gitu. Itu menarik ya? Iya, kisah-kisah romantis itu kan yang ngejual. Atau Horror Corner, orang-orang yang suka horor kan. Indonesia kan ngejual banget kan kalau horor kan. Lihat aja film-film di Yes, film-film yang lagi di bioskop nih kan horor kan. Horor semua. Iya, dari bulan ke bulan, nggak stop-stop nih horor nih. Nah, kayak gitu-gitu kan ngejual tuh. Jadi kita ngeliat dulu apa nih kira-kira program yang ngejual. Oke, sekarang bahas umum. Kalau umum arti kan general. Kalau general sih, kalau pengetahuan saya kayak ya kita berita, terus kayak misalnya bahas apa ya kalau umum. Kalau berita apa sih yang bikin membuat menarik Gen Z? Berita. Kalau kita kan misalnya kayak ini kan ekonomi, bisnis gitu. Tapi Gen Z kan nggak ada di situ-situ banget ya. Iya. Nggak penting. Saya jarang sih ngeliat orang yang masih baca berita gitu. Iya, temen yang baca berita tuh jarang. Kayak waktu saya baca berita juga gara-gara magang. Kerjaannya kan harus tahu nih berita terupdate terbaru apa, dijadikan info kan. Nah dari situ jadi kebawa 3 bulan kan tuh nyari info produk, baca berita di portal-portal berita kayak Antara, CNN dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Jadi bagi mereka berat kali ya, bagi kalian ya. Kalau ngebosenin. Ngebosenin. Iya. Justru lebih senangnya scroll TikTok kan, atau baca beritanya yang di TikTok kan. Iya. Yang short, yang 1 menit itu yang punya lewat asal lewat.
itu yang ngejual daripada mereka baca berita di portal berita. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu cuma lihat 1 menit atau malah nggak sampai cuma berapa detik kan, biasanya kalau TikTok kan begitu. Bagaimana kalian menganalisa ya? Apa Kalau kalian berita nggak- itu benar atau enggak ya? oh. Nah, disitulah diuji literasi membaca Indonesia. Serius? Nah, kan mereka udah melek, mereka tahu nggak kalau ternyata berita itu diklip atau enggak, ya nggak? Kayak misalnya ada salah satu menteri kita kan yang bilang ini beban untuk negara. Lah kan itu ngegoreng banget kan. Tapi sebenarnya padahal kalau baca berita full ya enggak. Atau ada salah satu berita ini yang dikasih tuh sama dosen saya bahwa yang pemerintah akan mengambil alih tanah yang tidak digunakan. Padahal kan di situ kalau baca berita yang diambil kan yang HBG, hak bangun apa? Hak guna bangunan. Iya, yang sudah selesai. Iya. Malah kalau mereka malas baca berita atau baca tagline-nya doang yang ngejual, mereka malah panik yang punya SHM. Iya gak? Yes. Nah, di situ diuji literasi membaca. Indonesia tuh udah melek belum? Melek literasi sama melek digitalisasi. Nah, menurut kamu Gen Z itu kan sebenarnya melek digitalisasi banget dong? Banget. Iya kan? Iya, banget. Karena dari mereka bisa buat ini itu, desainnya bagus, buat video, buat film. Nah, mereka kan membuat itu semua kan based on apa ya? Kan sebenarnya kan bukannya based on berita. Bukannya based on sesuatu yang terjadi. Keingin-tahuan gitu. sih mungkin, keingin-tahuan. Kepo. Iya, kepo. Gadget kan kepo nih, apa nih dicari tahu. Jadi hal yang kepo itu yang mereka cari tahu kayak gitu. Itu yang bikin menarik ya. Ya. Berarti saya punya TikTok nggak akan kalian tertarik ya. Kecuali saya punya TikTok. Ya kecuali bikin apa nih kakak, misal tiba-tiba nih, apa nih? Akhirnya diklik kan, clickbait kan kalau di YouTube. Clickbaitnya. Yang bikin orang menarik untuk Tapi nonton. saya lagi mikir ya. Tapi saya juga nggak begitu peduli juga sih. Soalnya yang penting bagi saya adalah saya memproduksi upload TikTok tiap hari. Bagus, Ya. konsistennya itu. Itu salah satu konsisten. Jadi saya juga bingung kan. Ini konsumsinya kebanyakan sekarang adalah Gen Z. Tapi saya tahu bahwa bisnis, kemudian berita, mereka nggak tertarik banget. Nah, sedangkan kan my expertise menganalisa apa yang terjadi. Gitu kan. Gen Z perlu nggak? Nggak perlu. Misalnya, mungkin nggak perlu banget. Mungkin ada yang perlu. Kayak kamu mungkin ada sedikit-sedikit tertarik lah ya kan. Nah, bagaimana? Jadi spektrumnya besar sekali saya. Dari yang generasi saya sampai generasi Z. Jadi satu-satunya apa strengthnya saya? Konsisten tiap hari upload. Kalau Gen Z malas 3 hari langsung udah tutup.